Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, supaya taat kepadamu selama hidup kami. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kita patut bersukacita untuk menyampaikan rasa syukur dan pujian kita atas kasih Tuhan, rahmat-Nya, dan belas kasih-Nya kepada kita setiap saat, bahkan hari berganti hari. Sampai pada hari ini Tuhan karuniakan kepada kita dan telah mengantar kita menerima hari ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita awali hari ini dengan beribadah kepada Tuhan, supaya benar-benar nama Tuhan semakin kita puji dan kita muliakan. Karena itu Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini Jumat 10 September 2021 dari Injil Yohanes 12 ayat 47. Beginilah firman Tuhan. Asamolo arung nau bege hatakku gabedang diraduti. Dada au manguhum ibana. Ay dada lau manguhum portibion. Nalau paluahun portibiodo ubahin naro ahu. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam khotbah Yesus di bukit, sangat jelas dikatakan Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Juga Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tentu firman yang didengar menentukan dan menghakimi kita menjadi orang yang bijaksana atau menjadi orang yang bodoh. Mempunyai hidup kekal, tidak turut dihukum, pindah dari maut ke dalam hidup. Inilah yang diserukan oleh Yesus, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Terang yang menjadi hakim atas kegelapan dan percaya kepada Yesus selaku terang yang telah datang ke dunia, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus jangan tinggal dalam kegelapan. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Apakah untuk menghakimi dunia? Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Apa yang menjadi hakim bagi kita? Jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Mendengar perkataan Yesus tetapi tidak melakukannya, itulah yang menghakiminya. Menolak Yesus, tidak menerima perkataan Yesus, penolakan dan tidak menerima perkataan Yesus lah yang menjadi hakim bagi seseorang. Setiap firman yang telah Yesus katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Renungkanlah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Sungguh kami bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami sungguh merasakan Tuhan menyertai kami. Dan selalu memenuhi, mengikuti kehidupan kami. Melalui curahan limpahan berkat kasih karunia Tuhan. Supaya kami beroleh hikmat pengertian. Dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan karuniakan hari ini bagi kami. Juga Tuhan berkati kami dengan kesehatan, sukacita, dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Karena itu patut kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman Tuhan. Bahwa Tuhan datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena setiap firman Tuhan yang telah Tuhan katakan. Supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Jika kami mendengarkan perkataan-Mu, tetapi tidak melakukannya. Firman yang kami dengar, perkataan-Mu yang kami dengar, yang tidak kami lakukan, itu yang menjadi hakim bagi kami pada akhir zaman. Tuhan, berkat kasih karunia-Mu selalu Tuhan limpahkan, curahkan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Dari mulai anak-anak sampai yang paling tua. Dan kehidupan seluruh penatua, keluarga, dan anak-anak. Supaya setiap saat beroleh hikmat pengertian untuk menjalani hari-hari kehidupannya. Melaksanakan kegiatan dan pekerjaannya. Juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan jauhkan segala mara bahaya dan sakit penyakit. Supaya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Beroleh berkat pertumbuhan yang baik dan sehat bagi anak-anak. Dan juga berkat hikmat pengertian yang di dalam pendidikan dan perkuliahan. Juga berkat pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Dan hanya Tuhan yang memberkati seluruh pekerjaan jemaat dan penatua-Mu untuk menjadi berkat yang lebih lagi ke depannya. Dan semakin baiknya pekerjaan ke depannya. Tuhan pertemukan jodoh bagi yang patut berumah tangga. Laki-laki dan perempuan yang percaya, yang takut akan Tuhan. Juga berkat keturunan bagi keluarga-keluarga yang belum memperoleh berkat keturunan. Tuhan berkati para rahim kaum ibu untuk beroleh berkat keturunan. Tuhan berkati jemaat-Mu yang sakit penyakit, yang di dalam proses pengobatan. Biarlah berkat Tuhan mendatangkan dan menetapkan kesehatan dan kesembuhan. Supaya Tuhan angkat segala penyakit yang ada dalam tubuh jemaat Tuhan yang di dalam sakit penyakit. Begitu juga Tuhan berikan sukacita bagian di dalam kesedihan dan kesusahan. Supaya seluruh jemaat Tuhan di HKBP Selipi dan seluruh jemaat Tuhan yang telah yang hamba-Mu layani selama ini tetap bersukacita di dalam Tuhan oleh karena berkat kasih karunia Tuhan. Begitu juga para orang tua kami yang lanjut usia. Biarlah menjalani hari kehidupannya bersama dengan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan dan bersukacita di dalam Tuhan. Ya Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah bersukacita di dalam Tuhan. Dan semakin bertambah-tambah berkat kasih karunia Tuhan. Terutama hikmat dalam menjalani hari-hari kehidupannya ke depannya. Dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Juga kesehatan dan panjang umur. Supaya seluruhnya Tuhan bersukacita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Jangan Tuhan ingat-ingat, tetapi ingatlah kami oleh karena kasih setia dan kebaikan Tuhan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Dengar doa kami Tuhan, dan penuhi permohonan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat Tuhan, tetap bersemangat, bersukacita di dalam kekuatan yang daripada Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita dalam satu hari ini. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati kita. Horas.